Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kotak hitam pesawat AirAsia QZ8501 yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya, telah hadir di studio kami mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal dan pengamat penerbangan Atmaji Sumarkijo. Selain itu ada juga di sambungan telepon anggota investigasi KNKT Pak Mashuri. Selamat siang Bapak-Bapak, selamat datang di Berita Satu. Terima kasih sudah di Berita Satu ya. Semoga tidak bosan ini Pak. Kita masih terus membahas tentang AirAsia QZ8501. Berbicara tentang kotak hitam, pasti selalu kita mengaitkannya dengan KNKT. Mungkin saya coba sapa Pak Masruri dulu. Pak Masruri. Selamat siang, kecil sekali suaranya. Oke, saya lebih pertegas lagi mungkin suaranya. Pak Masruri, bisa mendengar suara saya dengan baik? Dengar kecil. Baik, Pak Masruri, ini terkait dengan pencarian black box yang masih dilakukan hingga saat ini. Tapi kemarin kita sudah dapat informasi bahwa finger locator ini sudah semakin menunjukkan atau memberikan frekuensi yang semakin kuat begitu Pak. Apakah ini pertanda bahwa pencarian black box ini bisa menemukan titik terang untuk beberapa hari ke depan atau dalam waktu dekat Pak? Mudah-mudahan, doakan saja semoga. Pada masa Anda dulu kemudian pada saat pencarian kapal pesawat Adam Air sendiri, itu kan di dalam perairan Majene dalam kedalaman 2000 meter. Kalau untuk sekarang AirAsia 30 sampai 35 meter. Iya, kedalamannya memang besarannya cukup signifikan Pak, tapi hingga saat ini pun black box masih sulit ditemukan. Sebenarnya apa sih Pak kendala-kendala dari pengalaman Anda dulu begitu Pak? Kalau dari pengalaman saya itu kebetulan seluruh kapal yang memiliki kemampuan, nah kalau ini kan sekarang 15 hari, jadi mudah-mudahan lebih kecil dari. Ya, walaupun memang didapatkan lokasi tepatnya itu bukan berarti teknis pengangkatannya itu makan waktu lagi, bisa lain cerita itu ya. Kalau teknik pengangkatannya saya kira sudah tepat dan benar yang dilakukan oleh KNKT dan 300 meter dari ekor, kemudian dari ekor dari tempat itu kemudian buat radius 200 meter, kemudian langsung dibagi. Pak Atmaji, kalau ini kan black box tentunya akan menjadi kunci jawaban penyebab kecelakaan ya. Kalau melihat dari bentuk fisik ekor yang kemarin sudah diangkat, kira-kira nanti ketika ditemukan black box-nya akan dalam keadaan seperti apa menurut pengamatan Anda? Dari berbagai kasus kecelakaan pesawat terbang di seluruh dunia sama black box untuk kemudian bisa menjadi kunci jawaban dan tahan berbagai macam skenario kecelakaan biasanya bekerja seperti itu ya. Nah, apalagi kita seperti Pak Yusman mengatakan cara membaca atau mendekode ya enkripsi dari black box itu sendiri. Bapak-bapak usai jeda berikut, pemirsa Lunch Talk akan kembali usai jeda pariwara. Anda kembali bersama kami di Lunch Talk, masih membahas terkait dengan black box yang memang kalau kita tahu ini adalah black box dari AirAsia QZ8501 yang masih dalam pencarian. Saya mencoba kembali menyapa Pak Masruri dari KNKT. Pak Masruri masih bersama kami? Masih. Baik, Pak Masruri, dari kemudian beberapa evakuasi yang dilakukan sebelumnya, baik itu jenazah atau tubuh korban dan juga badan pesawat, terakhir mungkin ekor AirAsia QZ8501, apakah dari KNKT sudah mengatur strategi evakuasi untuk black box sendiri, Pak? Dan seperti apa misalnya kalaupun juga mau mengevakuasi black box khususnya dari kedalaman 30 meter ini? Jadi Asia QZ8501 kemarin, kira-kira mungkin dari KNKT sudah bisa menduga bagaimana kondisi black box sendiri, artinya kondisinya apakah tetap dalam keadaan baik pada saat dievakuasi nanti, ataukah mungkin ada kerusakan cukup parah begitu Pak? Jadi kira-kira membutuhkan waktu berapa lama kemudian baru bisa dibaca begitu Pak? Karena tadi Anda katakan direndam di air tawar dulu mungkin untuk menetralkan karena sudah cukup lama berada di kedalaman laut 30 meter begitu Pak? tidak harus. Nah, dan dikatakan juga sudah ada sinyal positif dari finger locator yang berada di sejumlah kapal kita di sana. Nah, lantas kemudian juga dikatakan bahwa KNKT lebih memilih untuk tidak menurunkan ROV dan lebih condong untuk menugaskan para penyelam untuk melakukan pengangkatan dan pencarian black box itu sendiri. Bisa dijelaskan Pak apa yang menjadi tantangan utama dalam proses ini? Dan kita akan ke Pak Jus dulu nih. Tadi kan kalau sempat simak juga ada kompersnya ya Pak ya. Rupanya memang sulit juga kalau mendapat satu respon positif dari satu lokasi, kemudian harus berputar lagi kapalnya untuk kemudian ibaratnya mancing signalnya lagi gitu ya sebelum dapat koordinat yang tepat gitu. Ya karena terus begini, sinyal itu kan dia bersifat kan kayak wave, gelombang. Deg. Itu memang canggih. Biasanya itu kita harus akui bahwa yang dimiliki oleh Amerika atau dimiliki oleh negara-negara yang lebih maju itu lebih sensitif. Nah, cuman kelemahan. Kita akan melanjutkan perbincangan dan mendengarkan tanggapan dari Pak Atmaji mungkin di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.
Pemirsa, kembali di Lunch Talk. Tim Basarnas terus mencari keberadaan kotak hitam pesawat reject QZ8501. Ya, menurut Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Tatang Kurniadi, kotak hitam akan sulit dicari jika benda itu tertimbun lumpur. Ekor pesawat AirAsia QZ8501 sudah dievakuasi ke kapal Crash Onyx. Namun ternyata kotak hitam sudah tidak berada di tempatnya. Anda kembali bersama kami di Lunch Talk, masih bersama Pak Jusman Syafi'i Jamal dan juga Pak Atmaji Subarkijo, dan di ujung telepon masih bersama dengan Pak Masruri dari KNKT. Pak Masruri, masih bersama kami ya Pak. Pak, ini terkait dengan laboratorium yang nantinya akan digunakan menginvestigasi kotak hitam atau black box sendiri. Sejauh ini apakah kelengkapannya artinya sudah dipersiapkan segala kelengkapannya agar nanti black box pada saat tiba kemudian memang sudah bisa diinvestigasi di situ, ataukah seperti apa Pak? Kadang ada black box dari Boeing, kemudian juga dari Airbus yang kali ini rencananya akan dibaca di sana atau diinvestigasi di sana. Apakah itu sudah alat-alat di sana sudah cukup mumpuni, ataukah memang tetap harus berkoordinasi dengan pihak dari Paris mungkin atau dari Perancis sana, atau seperti apa Pak? Kita mungkin butuh informasinya begitu. Jadi fasilitas di KNKT ini Sesegera ditemukan begitu. Terima kasih Pak Masruri sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk Berita 1 News Channel. Iya, kita segera ke Pak Atmaji, Pak. Berdasarkan pengalaman kecelakaan yang sudah di seluruh dunia, kecelakaan pesawat seperti itu, apa yang dialami sebuah black box ketika akhirnya ditemukan dan diangkat? Ya, tadi seperti dijelaskan, langsung itu sesegera mungkin ya. Kemudian untuk kadang-kadang juga ke Australia, bergantungnya. Tapi kita sekarang sejak Pak Yusman dulu mengusahakan supaya kita punya peralatan itu, maka saya kira waktunya bisa hemat sekali karena langsung dibawa ke Kemayoran, kantor pusat KNKT. Berbagi pengalaman, karena kita tahu bahwa laboratorium KNKT yang kemudian memiliki kelengkapan, akhirnya kita nggak usah mengirim black box ke luar negeri, negara produsen lagi untuk membacanya. Itu dimulai pada zaman Pak Yusman menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada waktu itu kecelakaan Adam Air ya Pak? Ya. Bisa diceritakan mungkin Pak? Jadi sebetulnya gini, kalau Cara membaca black box itu Pak, mungkin pemirsa tidak begitu paham bagaimana sih membaca sebuah benda kecil itu begitu Pak? Jadi black box itu kan ada dua, satu itu suara. Nah suaranya itu ada semua suara yang ada di dalam ruang kokpit, dan kemudian di situ alat perekamnya begitu sensitif. Jadi mungkin misteri, jadi dia mesti, jadi makanya dia harta karun, makanya dia dijaga seperti kita memasukkan harta kita di dalam berangkas. Dan diburu juga seperti kita mencari harta karun. Begitu pentingnya untuk mendikotnya aja sekompleks itu prosesnya Anda baru saja jelaskan. Kita masih ada satu segmen lagi, Pak Yusman dan Pak Atmaji. Pemirsa, Lunch Talk akan kembali usai jeda pariwara. Anda kembali bersama kami di Lunch Talk. Kami kembali melanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Atmaji kembali. Kita tadi sudah mendengarkan cukup detail penjelasan dari Pak Jusman terkait dengan bagaimana sebenarnya cara membaca black box atau kotak hitam ini. Dari Pak Atmaji sendiri mungkin ada rekomendasi bagi tim yang sedang mencari black box hingga saat ini, apakah kemudian ada upaya-upaya lain yang bisa dilakukan, ataukah kemudian pada saat nanti investigasi KNKT ada rekomendasi atau tambahan dari Anda sendiri begitu Pak Atmaji? Sebenarnya mereka ya, kita minta bantuan pada negara lain yang punya peralatan untuk mencari dengan cepat. Jadi artinya harus disingkirkan kebanggaan atau ego, kan kok dengan finger mereka lebih canggih. Why not mengharapkan mereka yang mencarinya. Pak Atmaji, kalau berkaca dari sejumlah kecelakaan pesawat di sepanjang sejarah penerbangan kita, ada beberapa yang sangat fatal. Seberapa transparan akhirnya KNKT sebagai lembaga kecelakaan nasional kemudian setelah mendekode isi dari black box itu sendiri dan mempublikasikannya ke masyarakat luas? Pak Jusman mungkin terakhir dari Anda, ada rekomendasi khusus dan juga mungkin harapan bagi teman-teman KNKT ke depannya. Kalau Anda lihat sekarang kinerja KNKT bagaimana Pak dengan upaya yang sudah dilakukan bersama tim Basarnas juga Pak? Saya kemarin dapetin atas, karena itu kan ada dia kayak composite ya di bawah ekornya dan semua. Jadi saya kok yakin bahwa di dekatnya juga tidak begitu jauh ada badan pesawat terbang. Badan pesawat terbangnya menurut saya masih utuh karena sampai sekarang nggak ada tanda bahwa ada spill out dari bahan bakar. Baik. Ya, kita berharap semoga segera ditemukan, apalagi sudah bagian atas dari ekor sudah ditemukan. Sudah mungkin bagus ya, potongannya tidak jauh dari situ begitu ya Pak Dan Jusman. kita harus mengapresiasi. Dan juga Pak Atmaji sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Semoga ini bisa memberikan pengetahuan baru dan juga spirit baru. Pemirsa dan teman-teman di lapangan. Betul. Pemirsa, Lunch Talk masih akan kembali dengan sejumlah informasi usai jeda pariwara berikut.